Oke guys, kita mulai. Hilangnya data 210 instansi negara, ini menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kedaulatan negara ini? Atau gimana sih kinerja pemerintah? Serangan hacker ransomware yang sedang menimpa Pusat Data Nasional atau PDN, Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, tak berkutik dalam mengamankan sistem digital instansi pemerintah karena hampir setiap tahun kebobolan. Pada Kamis 20 Juni 2024, terjadi serangan hacker tersebut dan baru diumumkan secara terbuka 4 hari kemudian. Ini adalah perampokan besar-besaran karena hacker meminta tebusan uang sebesar 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah. Wow, uang 131 miliar itu berapa ya guys ya? Ini adalah nominal yang sangat fantastis. Kalau pemerintah tidak mau menebusnya, maka data-data tersebut tidak bisa diakses sama sekali. Padahal semua data-data 210 data instansi terpusat ke PDN. Dan parahnya adalah pemerintah tidak punya backup sama sekali. Maksud dari backup data itu apa? Backup data adalah proses menyalin data untuk membuat duplikat yang digunakan untuk mengembalikan informasi asli jika terjadi kehilangan data. Ini penting guys untuk pemulihan bencana peretasan yang terjadi seperti ini. Supaya lebih jelas, saya coba jelaskan. Apa itu ransomware? Ransomware adalah akronim dari dua kata, yaitu ransom yang berarti tebusan, dan malware adalah program berbahaya seperti virus komputer. Bisa diartikan bahwa ransomware merupakan bentuk serangan software yang dilakukan oleh hacker di mana ia meminta tebusan. Sebenarnya serangan ransomware bukan hal baru di Indonesia guys. Namun serangan ransomware jenis Lockbit 3.0 Brand Chipper ke PDN bisa dikategorikan sebagai gangguan yang cukup signifikan. Ini berakibat gangguan pada sistem AutoCAD dan perlintasan bandara di keimigrasian Indonesia. Dan ini yang membuat saya heran guys, kok sekelas pusat data bisa kebobolan? Dan parahnya lagi, tidak ada backup. Sekali lagi, tidak ada backup data sama sekali guys. Bingung saya. Terus kenapa PDN tidak bisa akses ke servernya? Kan servernya ada di pemerintah. Jadi data server PDN itu ditutup aksesnya oleh hacker lewat enkripsi data yang dilakukan oleh mereka. Dan pertanyaan kembali muncul, apa itu enkripsi data? Enkripsi adalah aktivitas mengubah bentuk data yang awalnya mudah dipahami menjadi kode acak yang sulit dipahami. Hal tersebut karena fungsi utama enkripsi adalah untuk mengamankan data, namun ini disalahgunakan oleh hacker. Dan yang dapat membacanya adalah orang yang punya dekriptornya, yaitu si hacker. Ini sebenarnya dipakai untuk menanggulangi cybercrime atau kejahatan dunia maya seperti peretasan email, phishing, pencurian data, carding, dan sejenisnya. Dengan begitu, ketika meminta data, tidak bisa dengan mudah menggunakannya karena harus didekriptor. Dan di sini saya coba menunjukkan bagaimana cara enkripsi itu dilakukan. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor atau paling populer disebut PHP. Di sini adalah kode program untuk memasukkan data, dan ini adalah hasil daripada enkripsi data. Saya menggunakan enkripsi data base 64. Pertama-tama saya hidupkan dulu Exam Control Panel ini sebagai server standalone. Lanjut kita ke browser. Lalu kita jalankan programnya, kita ketikkan di sini. Pada form ini kita coba ketikkan sesuatu, misal halo D. Setelah itu kita klik tombol encode. Nah, ini adalah hasil dari enkripsi base 64. Menjadi kode acak yang tak bisa dibaca. Nah, untuk mengembalikannya, kita kembali ke kode program pada hasil enkripsi. Pada bagian ini, kita ganti menjadi decode. Dan pada inputan, kita juga ganti. Save, lalu kita kembali ke browser. Pada bagian ini, kita pakai tab baru. Kita ketikkan di sini. Oke, kemudian kita kembali lagi ke hasil enkripsi. Pada bagian ini kita blok, lalu kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita klik tombol decode, dan data pun dapat terbaca kembali. Nah, kira-kira seperti itu guys, enkripsi dilakukan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pertama-tama, hacker menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024 pada pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sehingga memungkinkan aktivitas malicious program dapat berjalan di komputer target. Ransomware bekerja dengan cara menonaktifkan Windows Defender, salah satu fitur sistem keamanan OS Windows, lalu memasangkan file virus enkripsi pada sistem.
Aktivitas tersebut terdeteksi pada 20 Juni 2024 pada pukul 00.54. Aktivitas mencurigakan itu diantaranya menghapus file penting, mematikan servis yang sedang berjalan, file yang berkaitan dengan storage VSS, Hyper-V volume, virtual disk, dan VPNFS mulai dinonaktifkan dan tidak bisa berjalan. Sumber serangan ransomware bernama Brandkeeper Ransomware merupakan pengembangan dari ransomware Lockbit 3.0 Brandkeeper. Data-data pun sudah terambil dan sudah di tangan hacker. Terus mau gimana lagi guys? Pemerintah udah pasrah, di mana itu adalah data-data yang sangat penting. Saya benar-benar heran guys. Data terpusat seperti PDN tidak punya backup data dan tidak punya keamanan data, dan pengelolaan dan pengolahan datanya masih menggunakan OS Windows. Ini kayak spek komputer kecamatan, jir. Padahal kan kita tahu nih guys, kalau OS Windows itu rentan sekali terkena virus komputer guys. Gini ya, kalau kalian masih ke warnet, pasti pernah kena kan virus shortcut di flash disk? Nah kayak gitu tuh. Oke, ini adalah pesan dari saya. Jangan pernah install aplikasi sembarangan yang kurang kredibel, karena bisa saja di dalamnya terdapat program berbahaya. Jangan klik link sembarangan dan mengikuti instruksi-instruksi di dalamnya. Oke? Jangan mengikuti instruksi-instruksi di dalamnya. Jangan isi data pribadi sembarangan, jangan posting identitas pribadi di internet, pokoknya yang bersifat pribadi harus lebih berhati-hati lagi. Nah, sekian dulu informasi dari saya, semoga menambah wawasan kalian di dunia digital. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk terus mengedukasi dan menginspirasi kalian. Share video ini sebanyak-banyaknya agar bukan cuma kamu aja yang tahu. Minta kritik dan sarannya di kolom komentar dan juga minta like-nya juga ya. Oke, dah gitu aja. Terima kasih.